Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Idus. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Kepala Sekolah pada hari ini berkenan untuk saya melaksanakan wawancara terkait begini Ibu. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Ciamis, hari ini kita sudah masuk ke demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana tugasnya itu adalah harus melaksanakan wawancara kepada 2 orang kepala sekolah. Terima kasih hari ini Ibu berkenan untuk saya wawancara Bu. Sama-sama Pak. Jadi wawancara kali ini Bu ini berkaitan dengan modul dengan judul proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Nah, Ibu adalah salah satu pemimpin di sekolah ini yang cukup berpengalaman. Jadi saya ingin menggali dan mengeksplorasinya Ibu seperti itu. Ya boleh Pak. Ini pertanyaan yang pertama Bu, boleh ya kita mulai? Ya silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan bujukan moral itu seperti apa Bu? Jadi begini ya Pak, yang saya alami di lapangan ketika Iya. saya berperan sebagai seorang pimpinan itu memang banyak permasalahan yang dialami ya Pak ya. Iya. Baik apa yang tadi Bapak katakan yang disebut dengan dilema etika. Iya. Kalau yang dikatakan dilema etika itu kan Pak sebuah pengambilan keputusan di mana kita dihadapkan kepada dua permasalahan Iya. yang benar lawan benar Pak, Iya. di mana posisi moralnya itu benar, tetapi bertentangan untuk diputuskan dalam waktu yang bersamaan, gitu Iya. Pak. Sedangkan untuk yang bujukan moral itu posisinya posisinya permasalahan itu kita yang benar dengan melawan yang salah. Tentu saja itu prosesnya kita mengambil yang benar seperti itu Iya. Pak. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kalau dilema etika itu benar sama benar Iya, ya Bu benar ya. sama benar, Berarti Pak. kalau bujukan moral itu ada benar, ada yang salah begitu. Berarti harus yang benar yang diambil ya. Betul Tadi sekali, seperti Pak. itu, ya. Selanjutnya nih Bu nih, bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana? Ini ya Pak, ketika saya akan mengambil keputusan di mana posisinya itu benar sama benar, Ya. tentu saja saya tidak memutuskan secara sepihak atau langsung memutuskan Pak. Ya. Tentu saja saya perlu berdiskusi paling tidak dengan rekan-rekan guru di Ya. sekitar saya yang ada di sini. Bila kita permasalahannya itu memang bisa diselesaikan di tempat dalam waktu yang relatif singkat, Ya. maka saya akan memutuskan apa keputusan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, apabila nantinya memang permasalahannya pelik gitu Pak, Ya. pelik tentu saja saya akan melibatkan pihak-pihak luar yang terkait, seperti misalnya stakeholder dari sekolah, terus komite sekolah, mungkin juga orang tua murid atau perangkat desa Pak, yang bisa membantu mengambil keputusan yang intinya keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan pihak manapun. Ya. Berarti kalau yang saya simak itu berarti ada kolaborasi dengan Betul pihak sekali, lain. Pak. Luar biasa Ibu. Ini selanjutnya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Bagaimana? Ketika saya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, saya itu melakukan prosedur atau langkah-langkah tertentu Pak. Ada tahapan-tahapan yang saya jalani untuk mencapai keputusan yang bagus gitu. Di antaranya yang pertama saya kan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahannya dulu Pak. Yang keduanya melihat situasi permasalahan itu, apakah masalahnya mendesak atau tidak. Terus yang ketiga saya juga akan mencari alternatif solusi. Apabila solusi telah didapatkan, maka saya akan melakukan refleksi dari keputusan yang sudah saya ambil. Luar biasa berarti ada tahapan-tahapannya ya, tidak langsung dieksekusi dalam kebijakan itu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif itu Pak, apabila kasus yang saya
hadapi itu permasalahannya, kalau mungkin secara sederhana pas permasalahan yang tidak pelik, tentu di tempat itu saya bisa selesaikan, Pak. Nah, ya kalau yang efektif itu ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu, secepatnya, karena permasalahan apapun diselesaikan lebih cepat, lebih bagus. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi dikatakan efektif itu bila penyelesaiannya bisa cepat, kemudian dari permasalahan itu tindak lanjutnya ke depannya juga seperti apa. Jadi efektif, efisien. Dan efisien, betul. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya ini Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang banyak sekali dilema etika tentunya sebagai seorang pemimpin yang harus mengeksekusi kebijakan seperti apa? Tentu saja Pak, kalau yang namanya tantangan itu selalu banyak ya Pak. Tidak ada lah permasalahan itu yang tidak ada tantangan, apalagi sebagai seorang pemimpin ketika kita harus bijak dalam menentukan keputusan Pak. Saya itu ketika mengambil keputusan itu tantangan yang hadapi itu ketika misalnya ada kasus ya Pak, contoh kasus ketika di sekolah saya sekarang ini kan ada penempatan P3K kan seperti itu Pak. Dikasuskan kan kalau posisi di sekolah saya itu datang P3K yang baru, tentu saja ketika P3K itu tidak mendapat kelas mengajar, posisi yang PNS yang terancam, seperti itu Pak. Kalau dikatakan kalau P3K itu kan sistemnya kontrak, jadi tidak bisa pindah, otomatis yang PNS yang harus pindah sekolah. Mungkin secara hati nurani saya itu bagaimana Pak? Saya kepada teman kerja, rekan kerja, bagaimana perasaan kasihan saya itu bagaimana? Saya sudah lama bareng-bareng bekerja dengan rekan, tapi di sisi lain kebijakan yang berkata Pak, saya tidak bisa melawan kebijakan, mau tidak mau saya memindahkan guru yang PNS, Pak. Jadi untuk kebaikan semuanya, seperti itu Pak. Itu memang tantangan besar yang harus saya putuskan. Berarti tantangannya luar biasa Bu ya, ketika kita seorang pemimpin untuk mengambil keputusan itu luar biasa. Seperti itu. Yang selanjutnya Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu misalnya untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Bu? Sebenarnya kalau untuk memutuskan atau menyelesaikan permasalahan kasus yang dihadapi tidak ada jadwal khusus ya Pak. Setiap permasalahan mau tidak mau harus diselesaikan. Kalau misalkan permasalahan itu masih bisa diselesaikan di tempat, di waktu itu ya saya putuskan. Terkecuali kalau permasalahannya memang pelik, saya butuh bantuan dari rekan-rekan yang lain untuk berdiskusi, berkolaborasi, mengambil keputusan yang terbaik. Tentu saja pasti ada waktu atau waktu-waktu yang membutuhkan obrolan-obrolan panjang gitu Pak untuk memutuskan. Berarti yang namanya masalah itu kita tidak bisa menduga Bu ya? Betul sekali Pak. Masalah itu datang secara langsung tiba-tiba tanpa kita sadari gitu Pak. Setiap hari permasalahan itu betul dengan kita Pak. Betul sekali. Dimana pemimpin itu kalau kata Ibu tadi harus bisa memutuskan, kalau bisa secepat gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor selama ini di unit kerja Ibu yang bisa membantu atau mempermudah dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu saja Pak, ada dukungan dari orang-orang di sekitar saya, rekan-rekan kerja saya, faktor-faktor pendukung baik dari eksternal maupun internal itu sangat membantu saya dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi. Banyak sekali Pak dukungan. Tanpa kerjasama dari rekan-rekan sulit Pak, meskipun kita pimpinan tidak bisa semena-mena memutuskan sendirian Pak. Jadi yang paling utama itu adalah teman-teman di unit kerja kita. Betul sekali. Faktor pendukung utama gitu ya. Utama dari internal Pak. Ya luar biasa, termasuk dari luar mungkin kata Ibu. Ada, dari stakeholder sekolah, dari dewan komite, perangkat desa juga itu Pak ada dilibatkan. Jadi luar biasa bagaimana kita mengambil keputusan itu, ternyata kita memiliki supporting dari lingkungan kita. Dan memang dukungan itu paling penting Pak. Dukungan dari lingkungan sekitar itu yang membantu kita untuk bisa survive gitu dalam pekerjaan kita, itu memang seperti itu gitu Pak. Mohon maaf nih Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam proses mengambil keputusan dilema etika?
betul sekali Pak. Pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat besar sekali. Iya. Selama saya jadi pimpinan ya di dunia pendidikan, dalam pengambil keputusan itu kita benar-benar harus matang Pak. Iya. Jangan setengah-setengah memutuskan setiap permasalahan. Ketika kita memutuskan itu harus dipikir terlebih dahulu Pak. Efeknya, pengaruhnya untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dan pengalaman itu yang membantu saya untuk menambah wawasan saya, untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, bagaimana kita berdiskusi untuk memutuskan permasalahan seperti itu Pak. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Saya yang lagi belajar Bu, alhamdulillah nih semakin tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kalau belajar di modul kan kita belum mendengar pengalaman langsung seperti itu. Alhamdulillah khazanah ilmu dari Ibu buat saya ini semakin bertambah dan saya catat poin-poin pentingnya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Yus. Mudah-mudahan saya doakan ya Pak. Bapak kan sekarang sebentar lagi beberapa tahap langkahan bisa selesai ya Pak. Mudah-mudahan lancar. Sukses selalu ke depannya. Semangat. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yus ada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yayan. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah untuk saat ini saya masih bisa berpuasa gitu, dengan keadaan sehat. Ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Yayan selaku Kepala SD Negeri 2 Banjar Angsana yang sudah memberikan waktu berkenan untuk hari ini bertemu di sela-sela kesibukan Pak Yayan berkaitan dengan tugas ini Pak, tugas saya. Oh iya Pak Yus. Jadi izin memperkenalkan saya Bapak Yus Suara, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis dari SD Negeri 2 Buana Mekar. Hari ini gini Pak, sedang ada tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Itu Pak. Jadi mohon izin saya akan mewawancarai Bapak terkait bagaimana proses pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika seperti itu Pak. Boleh sekali Pak Yus, silakan. Pertanyaan yang pertama Bapak, mohon maaf ya. Pertama, ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bapak? Baik Pak Yus, tentang dilema etika dan rujukan moral ya. Kalau boleh, saya ingin mencontohkan terlebih dahulu terhadap suatu kasus, boleh? Mangga Pak. Saya ketika begitu masuk sekolah atau menjabat ke sekolah dasar SDN 2 Banjar Angsana, saya menemukan sebuah tantangan Pak Yus. Tantangan tersebut saya lihat dari jumlah siswa. Betul. Kalau Pak Yus lihat di sini jumlah siswanya adalah sekitar 65, sangat minim dibandingkan dengan sekolah tetangga yang lainnya. Kenapa disebut dengan tantangan Pak Yus? Karena jumlah 65 itu terbentur dengan finansial atau pendapatan yang dialami oleh sekolah ini. Bayangkan Pak Yus, 65 dikali 900.000, karena kan bos reguler itu kan per siswa 900.000 Pak Yus. Kalau kita kalikan per tahun, sekolah ini hanya mendapatkan 58.500.000 Pak Yus. Bayangkan coba dalam 1 tahun. Dan kalau kita bagi sampai 12 bulan, kita itu hanya mendapatkan 4.500.000. Rata-rata per bulan. Bayangkan oleh Pak Yus. Sedangkan pengeluaran sekolah ini dengan sekolah yang lain yang mungkin pendapatannya jauh lebih tinggi, itu hampir sama Pak Yus. Nah, di sini sebuah tantangan saya, bagaimana saya mengelola keuangan ini untuk lebih seefisien mungkin Pak Yus. Nah, terkadang dalam mengelola sebuah efisiensi keuangan saya itu terbentur dalam suatu masalah. Misalkan contoh Pak Yus ya, ketika saya akan
memberikan sebuah honor, Ya. upah honorer gitu ya. Guru. Saya itu mempunyai sebuah dilema. Ketika sisi hati nurani saya itu ingin memberikan yang terbaik bagi seorang honor ya, dengan memberikan keuangan atau upah yang tinggi. Tapi di sisi lain saya juga harus bijak dan adil terhadap pengeluaran yang lain, Pak Yus. Iya. Sehingga sisi lain itu menjadi sebuah dilema etika bagi saya antara rasa kasihan saya kepada honorer dan melawan kebijakan saya rasa keadilan terhadap pengeluaran yang lain. Itu mungkin untuk dilema etika bagi saya. Lalu selanjutnya Pak Yus, setelah mungkin saya berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, terkadang dengan rekan guru ya, kemudian dengan komite dan sebagainya, suka ada masukan ke saya mengenai guru honorer. Dalam masukan tersebut, terutama Pak Ketua Komite sering berkata, bagaimana kalau kita untuk menghadapi kekurangan upah dalam memberikan upah honorer, kita meminta sumbangan kepada orang tua murid. Nah, kemudian masukan tersebut saya telah terlebih dahulu terima, kemudian saya telah ternyata setelah saya telah saya mengambil keputusan untuk tidak melaksanakannya. Kenapa Pak Yus? Karena menurut saya di sisi lain itu adalah seperti bujukan orang. Di sisi lain itu baik buat seorang honorer, tapi di sisi lain salah dari pihak sekolah. Coba apalagi kalau sampai itu terjadi, kemudian dari pihak ketiga lah dalam tanda kutip mendengarkan atau mengetahui mau jadi apa sekolah ini, pasti akan menjadi rame gitu Pak Yus. Nah itu adalah mungkin kalau dibilang intinya adalah seperti itu tentang dilema etika dan rujukan moral gitu Pak Yus. Luar biasa Pak Kepala atas penjelasannya, bahkan sudah dicontohkan kepada sesuatu yang konkret, bukan hanya pengertiannya saja. Sangat komprehensif Bapak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang kedua, dalam proses pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini seperti apa Pak? Dalam setiap pengambilan keputusan Pak Yus, tetap betul yang dikatakan Pak Yus tadi, kita harus berpijak kepada nilai-nilai kebajikan tentunya ya. Namun dalam seiringnya itu saya sering melakukan prosedur ke dalam 3 hal Pak Yus dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saya ingin mengambil keputusan itu berbasis kepada hasil akhir. Akan seperti apa akhirnya, mau A atau B kita telah terlebih dahulu. Yang kedua, saya juga sering berbasis kepada peraturan, apakah kasus ini menyinggung peraturan atau tidak. Dan yang terakhir, saya juga sering berbasis kepada rasa kepedulian terhadap suatu orang atau mungkin teman atau warga sekolah yang terkait dalam kasus tersebut. Jadi ada 3 tahapan yang tadi saya sebutkan Pak. Ada 3 berarti ya Pak ya? Iya. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan itu tidak serampangan, tidak sembarangan, tetapi harus melalui tahapan seperti itu. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan berkaitan dengan dilema etika. Jadi yang paling Bapak anggap efektif itu seperti apa gitu Pak? Kalau menurut saya, yang pertama yang lebih efektif itu baik itu mau langkah-langkahnya atau mungkin sesuai prosedurnya adalah yang pertama kita itu lebih kepada identifikasi terlebih dahulu suatu masalah. Apabila kita sudah mengenali suatu masalah, kita identifikasi masalah tersebut, kemudian kita setelah mengetahui masalah tersebut kita kelola. Setelah kita dikelola, ini apakah kasus ini bisa harus segera diselesaikan atau mungkin bisa diberi jangka beberapa hari atau harus beberapa bulan dan sebagainya. Kemudian kita yang terakhir menguasai sosial. Dalam artian menguasai sosial itu pihak-pihak yang yang terlibat itu harus kita bisa rangkul agar setiap keputusan kita di kemudian hari tidak menimbulkan sebuah efek bumerang gitu. Jadi sehingga aman, sentosa gitu. Dan yang terakhir kita juga selain mengelola sosial juga harus bisa mengontrol sosial supaya ya seperti yang disebutkan tadi, karena setiap keputusan itu mungkin ada yang dirugikan, mungkin ada yang merasa diuntungkan. Nah kita harus bisa menelaah sampai sejauh itu.
Berarti ada kolaborasi gitu Pak. Betul, Ya? kolaborasi Ada intinya. kolaborasi. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dilema etika, misalnya di sekolah Bapak saja? Baik Pak Yus, jadi betul tantangan yang utama yang mungkin saya alami selama menjabat adalah dari hasil Pak Yus. Ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, lalu kita mendapatkan hasil yang tadi disebutkan tadi, mungkin dalam hasil tersebut ada yang mau menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, dalam artian yang tidak menerima itu kita harus bisa rangkul kembali agar suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan efek yang berjangka panjang. Kadang-kala yang tidak menerima itu kan terbentur hatinya, sehingga hatinya merasa dilukai. Padahal dalam artian kita itu niatnya baik dan ternyata tidak setiap niat baik itu menjadi sebuah kebaikan, Pak Yus, seperti itu. Ya, berarti kalau yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, ternyata apa yang kita eksekusi meskipun sudah berdasarkan prosedur itu, ternyata hasilnya itu tidak akan memuaskan semua pihak, begitu Pak ya. Jadi itu tantangan luar biasa bagi kita, karena walau bagaimanapun keputusan itu apa yang Bapak tadi sampaikan, ternyata masih ada orang-orang yang mungkin pro, ada yang kontra. Ini luar biasa. Jadi tantangannya seperti itu Pak ya. Yang selanjutnya ini Bapak, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Untuk jadwal Pak Yus, seyogianya saya melihat terlebih dahulu kasus. Terkadang kasus itu ada yang bisa cepat diselesaikan, kadang-kadang satu hari kita bisa selesai. Namun ada juga sebuah kasus yang menyangkut beberapa prosedur. Di antaranya kita itu harus dibereskan misalkan pihak guru, kemudian orang tua, bahkan ada yang sampai ke dinas pendidikan atau ke kepolisian dan sebagainya. Itu tergantung dari kasus tersebut, Pak Yus. Jadi tidak ada yang signifikan tentang penjadwalan. Berarti kita tidak punya jadwal khusus gitu Pak ya. Berarti tergantung situasi, kondisi kasus tersebut. Betul sekali. Kasus dilema etika tersebut. Jadi setiap ada kasus ya tentunya apa yang tadi Bapak sampaikan seperti itu. Berarti tidak ada jadwal khusus Pak ya? Tidak ada. Ya. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya nih Pak, ketika Bapak akan melaksanakan eksekusi kebijakan berkaitan dengan dilema etika, tentu di sini ada mungkin faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusannya di sini. Bagaimana Pak? Dalam pengambilan sebuah keputusan, bagi saya akan lebih mudah itu ketika sebelum kita itu memberikan keputusan, ada kala yang pertama kita sering yang tadi disebutkan melakukan kolaborasi terlebih dahulu dengan yang pertama rekan guru, kemudian rekan komite maupun rekan sejawat, sehingga ketika kita ada sebuah masukan-masukan kita menjadi menjadi referensi apakah keputusan itu bisa betul atau salah. Berarti apa yang Bapak lakukan itu ada kolaborasi dengan stakeholder gitu Pak, supaya apa yang kita lakukan itu baik hasilnya, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan, ini pembelajaran juga buat saya. Mungkin bisa diceritakan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika, supaya nanti saya punya gambaran pengalaman kalau dari jadi pemimpin Pak. Amin. Seperti apa Pak pengalaman? Jadi mungkin hikmah yang saya petik dari pengalaman sekarang yang pertama yaitu ketika kita itu menjabat seorang pemimpin, ternyata saya berpikir menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Karena apa? Dalam setiap pemimpin itu pasti dituntut untuk membuat sebuah keputusan. Padahal keputusan itu menyangkut hati nurani setiap orang. Terkadang setiap orang mungkin ada yang menerima yang tadi katakan, dan ada juga yang tidak menerima. Nah, dalam hal ini kita juga harus bisa merangkul agar yang tidak menerima tersebut menjadi hatinya lapang dada, kemudian tidak menimbulkan efek untuk kedepannya menjadi susah bergaul dan sebagainya. Jadi intinya dalam pengambilan sebuah keputusan kita itu dituntut arif dan bijaksana. Karena sebuah keputusan akan dituntut di dunia maupun di akhirat. Demikian Pak Yus. Luar biasa Pak Kepala, bagaimana pengalaman tadi yang telah disampaikan. Seluruh
jawaban-jawaban dari Bapak ini luar biasa. Saya catat semuanya Bapak, apalagi yang terakhir tadi berkaitan dengan pengalamannya yang terkadang saya yang belum jadi pemimpin itu berpikir Bapak begini, apa yang kita lakukan puas tidak puas ya sudahlah.